Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dadang. Kali ini kita akan membahas tentang promil atau program hamil. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pasti harus ada niat dari kedua pasangan. Jangan hanya istri saja yang niat, tapi juga suami harus niat juga. Yang pertama yang harus diperhatikan, kita langsung saja, adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat tentu saja, lagi-lagi dari kedua pasangan. Perempuan juga harus melakukan pola hidup sehat, diet yang bagus, kemudian olahraga, dan juga menghindari konsumsi lemak berlebih. Kemudian yang kedua, dari laki-laki juga harus diterapkan pola hidup sehat. Jangan terlalu kecapean, begadang, dan juga jangan lupa hindari rokok dan juga alkohol. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah, nah ini yang ditunggu-tunggu adalah menghitung masa subur. Nah, menghitung masa subur ini adalah yang dihitung tentu saja pihak perempuan ataupun istri. Gimana dok caranya menghitung? Paling gampang adalah menambahkan 14 pada haid pertama. Contohnya, hari ini adalah haid, ditambahkan dengan 14, itu adalah puncak masa subur. Nah, tanggal 8 pertama kali haid ditambah dengan 14, berarti tanggal 22 adalah puncak masa subur. Masa subur terjadi 7 hari. Jika ini merupakan puncaknya, 3 hari sebelumnya dan 3 hari sesudahnya adalah mulai masa subur. 3 hari sebelumnya dimulai masa subur, berarti sekitar tanggal 19 ataupun tanggal 18 sudah mulai puncak masa subur. Kemudian tanggal 22 merupakan puncak masa subur, dan kemudian ditambahkan 3 lagi, berarti tanggal 22, 23, 24, 25 merupakan akhir masa subur. Sehingga di tanggal-tanggal tersebutlah idealnya pasangan suami istri dapat berhubungan intim untuk melakukan program hamil. Tentu saja laki-laki juga memiliki masa subur ataupun kematangan sperma pada laki-laki. Kapan? Waktunya adalah 3 hari. Sperma dapat matang secara sempurna setidaknya membutuhkan waktu 3 hari. Sebagian besar sperma akan matang. Artinya, jika tadi adalah merupakan tanggal 19 awal masa subur, maka 3 hari sebelumnya tidak dianjurkan untuk ejakulasi ataupun mengeluarkan sperma pada laki-laki. Artinya, sekitar tanggal 16 adalah merupakan ejakulasi terakhir. Tunggu dulu, sabar sampai tanggal 19 berhubungan intim dengan istri, kemudian tunggu lagi sebentar di puncak masa subur, tanggal 22 kemudian berhubungan, kemudian tanggal 25 juga berhubungan intim dengan istri. Sehingga sel telur juga matang, sel sperma itu siap untuk membuahi ataupun sebagian besar telah matang. Sehingga kemungkinan besar akan terjadi pembuahan pada janin ataupun pembuahan pada sel telur, mohon maaf. Nah, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan adalah makanan. Makanan adalah yang mengandung antioksidan tinggi, yaitu dari buah-buahan. Apa saja? Semangka, alpukat, kemudian jeruk, kemudian makanan-makanan yang lain. Nah, ini buah-buahan boleh dilakukan dimakan langsung ataupun dibuat jus. Nah, kemudian apalagi makanan yang perlu diperhatikan adalah makronutrien. Dalam hal ini adalah daging-dagingan, daging merah diolah dengan cara direbus lebih baik. Kemudian apalagi adalah makanan seafood yang mengandung afrodisiak. Contohnya ikan salmon tentu saja sangat baik sekali. Kemudian selain ikan salmon, Anda bisa mengkonsumsi kerang juga untuk program hamil. Saya rasa itu saja yang perlu diperhatikan. Namun ketika Anda sudah menikah dan aktif berhubungan intim dengan pasangan selama 1 tahun tidak mendapatkan momongan, ini harus diwaspadai dan harus melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Siapa saja yang diperiksa? Lagi-lagi dua-duanya. Istri akan diperiksa oleh dokter kandungan, baik itu di USG ataupun diperiksa kadar hormon dan lain sebagainya, sehingga paham bahwa kelainan ataupun masalahnya di mana. Kemudian suami juga sama, spermanya diperiksa, kualitasnya, kuantitasnya, kemudian bentuk spermanya, apakah dia cukup untuk membuahi dan lain sebagainya, harus diperiksa dua-duanya. Nah, untuk pada istri saya tambahkan ciri-ciri masa subur. Ciri-ciri masa subur adalah pertama, keluarnya lendir atau keputihan pada organ intim. Ini merupakan lendir untuk
bahwa Anda siap dibuahi. Nah, kemudian yang kedua, nyeri perut biasanya. Nyeri perut ini terjadi pada salah satu sisi bisa ataupun pada kedua sisi. Paling sering pada satu sisi karena sel telur diproduksi melalui tempatnya di kanan ataupun di kiri. Nah, ini nanti yang menyebabkan biasanya istri mengalami nyeri pada salah satu sisi perut. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah saya titip pesan bahwa jangan mendengarkan apa kata orang. Kalian tetap fokus untuk melakukan program hamil. Kadang stres terjadi karena adanya tekanan-tekanan selain dari pasangan, baik itu dari mertua, dari ibu ataupun orang tua, dari tetangga dan lain sebagainya. Jangan didengarkan. Fokus kepada apa yang Anda akan lakukan. Dalam hari ini kita tetap berikhtiar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang terbaik pula. Demikian pesan ataupun tips dari saya, Dr. Dadang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.